Halo untuk kita semua, perkenalkan saya Elizabeth akan mempresentasikan laporan hasil observasi dan wawancara laboratorium komputer di SMKN 3 Samarinda. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputer. Dosen pengampu Dr. Nur Agus Salim, MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, tahun 2023. Kami dari kelas 1C PGSD kelompok 11, saya Elizabeth dengan NPM 22862062 dan Fani Rizka Silviana dengan NPM 2286106069. Mari masuk materi pertama. Bab 1. Pendahuluan. A1. Latar belakang. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengolahan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Secara pengertian, teknologi informasi digunakan untuk mengolah informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer. Komputer merupakan media atau alat bantu untuk mempermudah pekerjaan seseorang, contohnya dalam bidang pendidikan. Komputer dapat membantu para pendidik untuk mengajar dan menyajikan pelajaran yang menarik dan kreatif bagi di sekolah maupun di perguruan tinggi, sehingga peserta didik merasakan kenyamanan dengan pengajaran yang diberikan oleh pendidik tersebut. Komputer juga dapat membantu peserta didik untuk belajar dengan berbagai macam fitur menarik komputer yang membuat belajar menjadi menyenangkan. Untuk memenuhi tugas TIK, maka kami memilih SMKN 3 Samarinda sebagai tempat observasi dan wawancara dalam mengkaji dan membedah mengenai laboratorium komputer di sekolah tersebut. A2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah laboratorium komputer sudah digunakan sesuai dengan kebijakan sekolah? 2. Apakah program untuk laboratorium komputer telah dilaksanakan sesuai? 3. Bagaimana kegiatan pembelajaran praktik selama ini di laboratorium komputer? A3. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai penggunaan laboratorium dengan kebijakan sekolah. 2. Untuk mengetahui apa saja program yang telah dilakukan di laboratorium komputer. 3. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran atau praktik selama ini dilakukan di laboratorium komputer. A4. Metode observasi. Pada observasi di SMKN 3 Samarinda, kami menggunakan dua pendekatan metode, yaitu metode observasi dan metode wawancara. A5. Waktu observasi. Observasi di SMKN 3 Samarinda ini dilakukan pada hari tanggal Kamis 5 Januari 2023, waktu 12 sampai 13 WITA. Tempat SMKN 3 Samarinda, alamat Jalan Wahid Hasim 1 nomor 76 Sepaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Narasumber Ibu Desi Sisilia. Bab 2. Wawancara dan observasi. B1. Wawancara. Indikator pemanfaatan lab. 1. Perencanaan lab. A. Apa saja perencanaan program proker atau penyusunan jadwal praktikum dari lab ini? Perencanaan program atau jadwal praktikum dari lab ini didapatkan dari guru wakil kurikulum (wakur) yang akan membuat proker dan jadwal. B. Bagaimana pengadaan prosedur lab selama ini? Siapa yang mengelola? Kepala lab bertugas mengelola dan membuat pengadaan prosedur selama ini. C. Apakah lab sekolah memiliki SOP penggunaan alat dan bahan? Untuk SOP secara tertulis tidak ada,
tetapi ada secara lisan untuk diketahui penggunaan alat dan bahan di lab. D. Bagaimana sistem penyusunan peralatan dan bahan laboratorium? Penyusunan peralatan dan bahan laboratorium dibuat oleh kepala lab, dibantu rekan guru lain yang bertanggung jawab untuk kelas masing-masing. E. Siapa saja yang terlibat dalam pengadaan alat-alat perlengkapan lab komputer? Pengadaan alat-alat perlengkapan dilakukan oleh kepala lab. Untuk pengadaannya, kepala lab akan mendata alat-alat apa saja yang diperlukan untuk lab komputer. Jika ada komputer yang rusak, siapa yang bertugas untuk memperbaiki? Kepala lab. Laptop tidak akan langsung diperbaiki, tetapi didaftar dulu berapa laptop yang perlu diperbaiki, lalu dikumpulkan datanya, kemudian diajukan ke bagian sarpras dan dapat diajukan ke bagian bendahara untuk dana. G. Bagaimana struktur organisasi dalam lab ini berdasarkan fungsinya masing-masing anggota. Jika ada kepala lab, teknisi, dan laboran, serta seperti apa tugas-tugasnya. Untuk struktur organisasi tidak ada. Hanya ada kepala lab dan guru-guru yang menggunakan lab. Teknisi tidak ada. Kepala lab yang biasanya memperbaiki laptop yang rusak. 2. Kelengkapan alat-alat dan bahan. A. Berapa jumlah komputer yang berada di lab ini? Ada sekitar kurang lebih 89 laptop yang berada di lab. B. Bagaimana kondisi komputer saat ini? Baik. Hanya ada sekitar 5 laptop yang perlu dibawa ke servis untuk diperbaiki. C. Jika sudah sesuai, apa ada rencana ke depannya untuk lab ini? Kepala lab ingin mendata semua lab dan inventaris yang dimiliki. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. Pemanfaatan. A. Bagaimana pemanfaatan lab komputer di sekolah selama ini? Pemanfaatan lab sudah sesuai. B. Apakah lab komputer ini sering digunakan? Lab sering digunakan di setiap pembelajaran. C. Apakah penggunaan lab komputer ini sudah sesuai prosedur atau kebijakan dari pihak sekolah? Ya, penggunaan lab sudah sesuai dengan prosedur atau kebijakan dari sekolah. 4. Pengawasan. A. Bagaimana perawatan dan perbaikan peralatan lab komputer? Perawatan sederhana seperti detail dapat dilakukan oleh kepala lab. B. Bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan pengawasan lab komputer, atau jika terjadi kecelakaan bagaimana prosedurnya? Untuk kecelakaan lab tidak pernah. C. Apa saja tujuan dari pelaksanaan pengawasan tersebut? Agar menghindari kerusakan laptop, kepala lab bertugas mengecek tiap-tiap lab, atau jika ada laporan dari guru maka akan dilakukan perbaikan, atau dapat juga guru menangani sendiri maka tidak akan dilaporkan. D. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab mengawasi lab komputer? Bagaimana bentuk teknis pengawasan dalam pengelolaan komputer? Dan kapan saja dilakukan pengawasan tersebut? Kepala lab bertanggung jawab mengawasi lab komputer. Pengawasan dilakukan apabila ada laporan perbaikan, ada pengecekan berkala yang dilakukan kepala lab. Misalnya saat libur sekolah. 5. Evaluasi. A. Sejauh ini apakah ada kebutuhan dari lab komputer dan bagaimana cara penanganannya? Kekurangan pasti ada, tetapi masih bisa diatasi. Misalnya lab komputer jaringan internet tidak sampai, hanya bisa dari lab 1 dan 2. Cara mengatasinya adalah dengan memakai WiFi berbayar. B. Apakah ada alat dan bahan seperti komputer yang perlu ditambah, dibenahi, atau diperbaiki dari pihak sekolah? Ada beberapa laptop yang harus diperbaiki dan dibawa ke servis laptop. Ada juga rencana ke depannya untuk penambahan laptop agar jumlah laptop sesuai dengan jumlah siswa yang menggunakan laptop. B2. Hasil wawancara. Perencanaan program laboratorium komputer di SMKN 3 Samarinda didapatkan dari Guru Waku. Kepala lab adalah orang yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab di laboratorium komputer. Untuk struktur organisasi tidak ada.
mungkin kedepannya diperlukan agar dapat terpilih dan bertanggung jawab orang-orang yang mengelola baik komputer. Untuk kelengkapan alat-alat dan bahan sudah baik, tetapi untuk kedepannya diperlukan penambahan laptop agar jumlah laptop sesuai dengan jumlah rasio siswa yang menggunakan laptop. Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMKN 3 Samarinda bahwa pemanfaatan laboratorium komputer sering digunakan saat pembelajaran dan sudah digunakan dengan sesuai kebijakan sekolah. Bab 3 penutup C1 kesimpulan. Pada dasarnya, laboratorium komputer di SMKN 3 Samarinda sudah digunakan sesuai dengan kebijakan sekolah. Pembelajaran atau praktik selama ini telah dilaksanakan dengan sesuai. Saat pembelajaran atau praktik di setiap kelas sudah ada guru yang mendampingi dan membantu di setiap lab. Kekurangan pasti ada, tetapi masih bisa diatasi dan semoga rencana penambahan laptop di SMKN 3 Samarinda dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. C2 saran, selama proses perlu observasi dan wawancara memang masih banyak kekurangan. Kami berharap semoga kedepannya bisa lebih baik. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kami. Jika ada yang kurang, minta maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk menutup presentasi ini akan ditampilkan lampiran dokumentasi kelompok kami. Mari bersama